Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Pada hari ini, kita akan membahas tentang 6 fakta penyebab SSC ASN P3K 2022 belum dibuka. BKN belak-belakan, P1 silahkan fokus ke 4. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN yang merupakan situs resmi yang dikelola BKN sebagai pintu pendaftaran seleksi P3K 2022. Hingga hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, laman sscasn.bkn.go.id belum bisa diakses. Padahal, sudah beredar kabar yang disambut para tenaga honorer. Pendaftaran seleksi P3K 2022 dimulai 25 Oktober 2022. Kabar tersebut merujuk pada surat tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yaitu Ibu Nunuk Suryani. Surat Dirjen GTK Kemendikbudristek berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bidang Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Jadi sifatnya hanya usulan kepada BKN sebagai Panselnas CASN 2022. BKN punya sejumlah alasan mengapa pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum bisa dimulai 25 Oktober 2022. Yang pertama, BKN khawatir honorer lulus passing grade P3K 2021 protes. PLT Kepala BKN Bima Haria terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. P1 ialah guru lulus passing grade. Seleksi P3K 2021 yang jumlahnya 193.954. P2 ialah guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade atau PG. P3 yakni guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Adapun P4 ialah pelamar umum seleksi P3K 2022. Bima Haria khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus PG P3K 2021. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima sesuai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin 23 Oktober 2022. Saya khawatir bila nanti P2, P3, dan diselesaikan di tahun ini akan menimbulkan gelombang protes, terutama bagi guru lulus PG, tegasnya. Nomor 2, banyak Pemda tidak tahu posisi Dapodik. Bima Haria mengatakan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu beresiko jika P2 dan P3 langsung diikutsertakan bersama-sama dengan guru lulus PG. Bima menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Nomor 3, berbahaya SSC ASN dibuka, data P2 dan P3 belum siap. Bima menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSC ASN P3K 2022 sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Bima Haria Wibisana juga belum memastikan kapan pendaftaran seleksi P3K 2022 dibuka.
Kalau dipaksakan, dibuka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSC ASN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa enggak berbahaya tuh? Kata Bima Haria. Bima belak-belakan menyebutkan data yang baru diserahkan ke Mendikbudristek ke BKN adalah data guru lulus PG atau P1. Adapun untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade atau PG yang disebut P2 belum diserahkan. Begitu juga dengan data P3, Bima mengatakan hal ini pada Senin 24 Oktober 2022. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang enggak dapat formasi bagaimana karena datanya belum lengkap. Bagaimana? Apakah enggak mengundang protes lagi, ujarnya? Nomor 4, bereskan dulu NIP P3K dari P1. Bima Haria menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG dahulu. Pria kelahiran 15 Juli 1961 itu ingin NIP P3K guru P1 dibereskan terlebih dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Prinsipnya dibuat bertahap ya, agar yang berhak tetap menerima haknya, tegasnya. Sekadar catatan, Bima Haria pernah menduduki jabatan wakil kepala BKN pada 2013 hingga 2015. Lantas dilantik menjadi kepala BKN sampai 2021. Selepas menjadi kepala BKN, pada 16 Juli 2021, Bima Haria berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analisis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai PLT Kepala BKN sampai dengan sekarang. Bima yang sudah lama berkarir di BKN itu tentunya sudah paham detail proses seleksi ASN dengan beragam kerumitan dan potensi persoalan yang bakal muncul. Nomor 5, ada data nakes susulan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suherman juga mengungkapkan sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi P3K 2022 belum bisa dibuka 25 Oktober 2022. Contohnya formasi nakes Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun, Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan, Kemenkes tanggal 20 Oktober prosesnya bakal lama lagi, ujarnya. 6. Sejumlah instansi mengundurkan diri. Suherman mengatakan sejak Selasa 25 Oktober, API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu, dicoba server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun, muncul masalah baru, yakni soal formasi. Pasalnya, ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu di seleksi P3K 2022. Kepada JPNN.com, Rabu 26 Oktober, Suherman menegaskan BKN tidak bisa membuka SSC ASN, tetapi formasinya kosong. Jika akun SSC ASN dibuka, tetapi ada formasi yang kosong, maka hal ini akan merugikan pelamar. Dia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta yang minta mundur untuk formasi tenaga kesehatan atau nakes dan tenaga teknis lainnya. Yang lanjut hanya formasi guru, tetapi dia belum mengetahui apakah usulan tersebut disetujui Kemenpan RB atau tidak. Sampai sekarang suratnya dari Kemenpan RB belum ada, ucapnya. Nah, posisi formasi terbaru itu yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum SSC ASN dibuka. Kalau SSC ASN masih dibuka, padahal ada daerah sudah mundur, kata Suherman akan menimbulkan kehebohan karena ada pelamar akan mendaftar di formasi kosong. Kasihan mereka yang sudah berharap padahal formasinya tidak ada. Makanya kami tunggu beres itu dahulu. Kalau sudah ada surat dari Menpan RB, otomatis
Formasi kosong akan kami hapus dari daftar formasi. Beber Deputi Suherman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan update terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.